Selamat petang saudara-saudari di dalam Tuhan. Sebelum kebaktian dimulai, untuk yang membawa handphone silakan dimatikan dahulu ataupun di silent agar tidak mengganggu kebaktian kita. Terima kasih. Mari kita membuka kebaktian kita dengan pujian Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Amin. Mari kita bersatu teduh. Saat teduh dimulai. Roma pasal 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian nomor 26, Mulia bagi Allah. Pujian nomor 26, Mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kaum berdosa. Ia rela disalib bagi manusia, terbukalah pintu selamat untukku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antar putranya. Genaplah penebusan mulia untuknya. Darah putranya jadi penebusan, itu janjinya untuk yang percaya. Dan dosaku betapapun besarnya, Ia menghapus dan membasuh semuanya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antar putranya. Genaplah penebusan mulia untuknya. Ia mengajarkanku kebenarannya, sungguh senangku di dalam putranya. Amat sukacita tiada bandingnya, ketika aku melihat wajahnya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antar putranya.
Genaplah penebusan mulia untuknya. Kita tetap bangkit berdiri, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di sorga, kami datang ke tahta-Mu yang kudus sekaligus tahta anugerah pengampunan dosa melalui Putra Tunggal-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berterima kasih karena Engkau memberi kami kesempatan untuk berkebaktian pada hari ini. Kami mohon belas kasihan-Mu mengampuni dosa-dosa kami, sehingga kami dilayakkan datang ke hadirat-Mu yang kudus. Mohon Roh-Mu menyertai kami, sehingga kami dapat menyembah Engkau sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Supaya setiap acara kebaktian ini berkenan kepadamu dan hanya untuk memuliakan Engkau dan Putra-Mu dan Roh-Mu yang kudus. Dengarkanlah doa kami yang kami ucapkan dengan rasa terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bersama-sama mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudari, mari kita membuka Alkitab kita yang diambil dari Roma pasal 15 ayat 1 sampai 13. Roma pasal 15 ayat 1 sampai 13. Kita akan membaca ayat ini secara bertanggapan. Saya akan membaca ayat pertama, ayat kedua saudara-saudari. Kemudian 3 ayat terakhir kita akan baca bersama-sama. Roma pasal 15 ayat 1 sampai 13. Untuk anak-anak silakan dibantu untuk membuka Alkitabnya. Jika sudah, kita akan memulai baca. Roma pasal 15 ayat 1 sampai 13. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. 2. Setiap orang yang kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu jantung yang saudara, kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan roh-roh bersunat untuk mengkokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis,
Sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya bersukacitalah, hai bangsa-bangsa dengan umatnya. Sama-sama. Dan lagi pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanyalah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Terpujilah buat saudara-saudari yang telah membaca, merenungkan, dan menjalankan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian nomor 199, Jaminan Mulia. Pujian nomor 199, Jaminan Mulia. Jaminan mulia ku diberi, karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, ku ditebus, karena dibasuh darah kudus. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Aku mau taat sepenuhnya, suka surgawi turun melimpah. Malaikat datang bawa berita, kasih karunia dari Bapa. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Aku serahkan diri penuh di dalam Tuhan, jantungku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerahnya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Selanjutnya kita akan melihat ayat hafalan yang terdapat di buletin yang diambil dari Roma pasal 15 ayat 12. Kita akan mencoba menghafalkannya satu kali dan kita akan membacanya dulu sebanyak 2 kali. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Roma pasal 15 ayat 12. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa,
dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Sekali lagi kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Roma pasal 15 ayat 12. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Saya akan memberi waktu untuk kita mencoba menghafalkannya. Mari kita coba untuk menghafalkannya tanpa melihat teks. 3, 2, 1. Roma pasal 15 ayat 12. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Amin. Tidak lelah saya mengingatkan kepada saudara-saudari untuk membawa pulang buletin ini agar kita bisa menghafalkan ayat hafalan minggu ini di rumah. Terima kasih. Selanjutnya kita akan memberi persembahan. Untuk kantong persembahan akan dibawakan oleh saudari Ibu Ango. Sambil menjalankan persembahan, kita akan menyanyikan pujian nomor 52, Ku berserah pada Yesus. Pujian nomor 52, Ku berserah pada Yesus. Pada Yesus dengan tangan yang bebas, dan ku mau mengasihinya, selalu bersamanya. Aku berserah, aku berserah, ku berserah pada Yesus, aku berserah. Ku berserah pada Yesus dengan jantung yang rendah. Ku buang semua demi Yesus, ku datang kepadanya. Aku berserah, aku berserah, ku berserah pada Yesus, aku berserah, ku berserah pada Yesus dengan segenap jiwaku. Rohnya penuhi jantungku, dan dia sungguh milikku. Aku berserah, aku berserah, ku berserah pada Yesus, aku berserah. Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan doksologi. Puji
Allah sumber berkat. Puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami menyerahkan persembahan kami, kiranya Engkau berkenan menerimanya. Pakailah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu dalam pelayanan dan perluasan kerajaan-Mu di muka bumi. Berkatilah saudara-saudari yang telah membawa persembahan ini, khususnya anak-anak-Mu yang uangnya berasal dari orang tua mereka, supaya semua keluarga kami dapat percaya Tuhan Yesus dan diselamatkan. Ajarlah kami melayani Engkau sebagai korban hidup dan memuliakan nama-Mu. Demikianlah kami berdoa dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Untuk anak-anak silakan menuju tempat sekolah minggu. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh GS Pendeta Peter Yoksan dengan tema marilah kita bersatu padu untuk memuliakan Tuhan. Pada hambanya saya persilakan. Saudara-saudari di dalam Kristus yang saya kasihi, selamat malam. Mari kita membuka kembali kitab suci yang tadi sudah kita baca bersama-sama, Roma 15. Kita akan membaca kutipan pertama ya dari 5 kutipan dari Perjanjian Lama. Kutipan pertama itu dari Mazmur 69 ayat 10 yang dicantumkan di ayat ketiga. Sebab Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti sudah ditulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Ini yang pertama ya. Kutipan kedua kita baca di ayat yang ke-9. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti sudah ditulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan pujian untuk nama-Mu. Kutipan ketiga ayat 10. Selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Ayat 11, dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa, dan hendaklah segala suku bangsa memuji Dia. Yang terakhir ayat 12, selanjutnya kata Yesaya, tunas Isai akan muncul dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Jadi bangsa-bangsa di sini adalah orang-orang bukan Yahudi yang tidak bersunat. Ya, kalau umatnya di ayat yang ke-10, bersukacitalah hai bangsa-bangsa, ini adalah orang tak bersunat seperti kita dengan umatnya. Ya, umatnya di sini adalah orang-orang Israel. Orang Israel. Karena kutipan dari Perjanjian Lama, Mazmur, kemudian kitab Yesaya dan kitab Ulangan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk hari-Mu yang kudus, hari Minggu, di mana kami bukan hanya dapat berkebaktian pagi, tapi juga berkebaktian pada petang hari setelah matahari terbenam. Bapa, sekarang kami mau belajar firman-Mu. Kami minta Engkau menolong kami semua. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi makanan rohani kami, yang memberikan kami kesegaran secara rohani, pertumbuhan secara rohani, agar kami menjadi orang Kristen yang kuat, yang dapat memuliakan nama-Mu. Ampunilah dosa kami, dalam nama Yesus kami berterima kasih dan berdoa. Amin. Nah, judul khotbah pada malam ini adalah marilah kita semua orang Kristen bersatu. Apa artinya bersatu ya? Bersatu padu untuk memuliakan Tuhan. Dari ayat 1 sampai 13, kalau kita melihat kitab suci,
dapat kita bagi menjadi 5 bagian. Menjadi 5 bagian. Jadi kalau kita melihat kitab suci, kita harus bisa membaginya. Ya, seperti apa? Seperti dokter bedah ortopedi. Ya, kalau ada orang tulangnya tuh pecah, dia akan bedah daging, kemudian tulang-tulang yang pecah itu dia akan sambung, ya, sesuai dengan sebelum, ya, tulang itu pecah. Jadi firman Tuhan itu kita dapat bagi menjadi 5 poin, ya, supaya apa? Supaya kita dapat mengingatnya. Nah, yang pertama kalau kita lihat seperti naskah yang sudah saya bagikan, itu di ayat yang pertama dan kedua, itu adalah poin A yang pertama. Dekret Allah kepada semua orang percaya. Ya, apa itu dekret? Dekret adalah perintah dari Allah kepada setiap orang percaya. Karena minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana di dalam gereja di Roma itu anggota-anggotanya terdiri dari orang-orang Yahudi yang dianggap lemah secara iman. Ya, karena mereka masih pantang makan itu, pantang hari itu sesuai dengan hukum Taurat. Nah, sedangkan anggota gereja di kota Roma yang bukan orang Yahudi, mereka boleh makan babi, boleh makan kepiting, jadi mereka dianggap orang yang lebih kuat. Perintahnya adalah jangan saling bagaimana? Memandang rendah. Nah, dimulai dengan ayat 1 dan 2, kita yang kuat, ya, orang yang kuat sudah kuat imannya, yaitu kalau kita lihat yang kuat imannya dapat menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Jadi dalam gereja itu seperti yang saya katakan, ya, kalau kita sekarang punya listrik ini bukan dihasilkan dari satu mesin genset, banyak mesin pembangkit listrik, ya kan? Tapi waktu mesin-mesin itu harus mengalirkan arus listrik, ya kan? Mesin ini beda dengan mesin ini. Mereka akan masukkan arus listrik ke panel yang namanya panel apa? Sinkronisasi. Sehingga arus, ya, yang datang dari berbagai sumber bisa dibagikan, ya, ke jaringan listrik. Itu pengalaman saya waktu saya bekerja di pabrik palap dan kertas. Ngerti, ya? Jadi kita di gereja juga, ya, banyak orang dari berbagai latar belakang. Ya, ada orang Dayak, ada orang Jawa, ada orang Teochew, ada orang Hakka yang budayanya berbeda-beda. Tapi setelah kita percaya Yesus, nah di sini kita harus, ya, bersatu padu. Nah, caranya adalah yang kuat harus menanggung yang lemah seperti yang dikatakan di surat Galatia juga. Dan jangan kita di sini dikatakan mencari kesenangan diri kita sendiri. Itu perintah pertama, ya, dekretnya, di mana setiap orang di antara orang percaya, nah kita semua harus mencari kesenangan tetangga kita. Tetangga itu orang yang di sebelah kanan kiri kita. Dengan cara apa? Demi kebaikan orang itu untuk membangunnya. Jadi kata membangun ini adalah kata kunci dalam surat yang Rasul Paulus tulis. Nah, membangun di sini artinya seperti orang membangun rumah. Bukan hanya ada lantainya, ada dindingnya, tetapi harus juga ada atapnya. Ya, oleh penerjemah Alkitab yang bernama William Tyndale, kata bahasa aslinya itu adalah oikodome. Oiko itu rumah, ya, domeo itu membangun rumah. Nah, saya pernah pergi ke Mesir, ya, di kota Kairo. Nah, di kota Kairo itu begitu aneh karena pemandu wisatanya berkata kepada kami, coba kamu lihat bangunan-bangunan di kota Kairo. Kenapa, ya, bangunannya tuh berlantai 5, tapi di lantai 5 itu masih kita melihat, ya, yaitu yang dinamakan tulang-tulang besi beton. Tidak ada atapnya. Kenapa mereka tidak selesaikan bangunan itu dengan menutup, ya, dengan atap? Kalau di Jakarta orang membangun hotel apartemen untuk menutup lantai yang terakhir itu namanya topping. Namanya apa? Topping, ya. Nah, itu artinya bangunannya sudah selesai. Kami tidak tahu jawabannya. Kemudian pemandu wisata itu berkata begini,
Karena kalau sudah ditoping, ditaruh atapnya, nah mereka harus mulai membayar pajak. Untuk menghindari supaya tidak membayar pajak PBB yang tinggi, mereka tidak menutup ya bangunan itu. Ya, padahal kalau tidak ditutup, airnya bisa masuk. Nah, oikodomio ini adalah setiap orang Kristen harus dibangun sampai kapasitas full. Saya pernah jelaskan apa itu kapasitas full ya. Seperti kamu punya motor, kamu tidak pernah mengendarai motor itu sampai gaspol. Gas apa? Gaspol, nggak pernah loh. Orang hanya bilang gaspol, tapi nggak pernah ya mobilnya, motornya digaspol. Tidak pernah. Nah, kalau tidak digaspol, motor itu tidak begitu bermasalah ya, karena jalan-jalan yang kita miliki itu bagaimana? Tidak memungkinkan karena macet. Tetapi kalau kita membeli yang namanya pabrik, nah pabrik itu misalnya bisa menghasilkan 100 ton ya, produk satu hari. Nah kita diminta untuk menghasilkan 100 ton, tapi yang membuat pabrik itu sebenarnya dia sudah rancang pabrik itu bukan hanya bisa menghasilkan 100 ton loh. Dia akan rancang pabrik itu bisa menghasilkan 10% lebih besar daripada pabrik yang kita beli. Kenapa? Kalau tidak bisa menghasilkan 100 ton setiap hari, kita akan tuntut dia. Kamu menjual ya mesin kepada saya yang bagaimana? Tidak bisa menghasilkan yaitu produk yang seperti saya inginkan. Pasti dia buat ya, kapasitasnya itu melebihi yang kita pesan. Paham? Ya, supaya kita nggak menuntut dia. Tetapi kalau kita mau ya menghasilkan lebih daripada 100 ton, kita tambah sedikit alat ya, sehingga pabrik itu bisa bukan hanya menghasilkan 100 ton, tapi bisa menghasilkan 110 ton. Ya, karena design capacity, desainnya dan maximum capacity itu berbeda. Desain itu pasti lebih rendah daripada maximum capacity. Jadi di sini setiap orang Kristen harus dibangun sampai pada yang namanya oikodome. Nah, waktu William Tyndale dia menerjemahkan kebaikan untuk membangunnya, dalam bahasa Inggris tidak ada kata itu. Dia menciptakan satu kata loh. Kata apa itu? Edification. Kata apa? Edifikasi. Artinya orang itu harus dibangun sampai kapasitasnya penuh. Nah, Paulus ingin kita semua dibangun dengan kapasitas penuh. Bagaimana cara kita saling membangun? Tuhan memberikan kita semua yaitu yang namanya karunia. Karunia. Kalau kita baca Roma 12 ada 7 karunia. Masih ingat singkatannya? Klansam. Klansam. Ya, kalau kita membangun rumah kan, kita akan punya tukang semen. Betul nggak? Ada tukang kayu, tukang atap, dan sebagainya. Sehingga rumah kita bisa terbangun. Ya, sampai bisa kita masukkan perabot untuk kita tempat tinggali. Nah, kalau membangun manusia, gimana caranya? Dengan karunia. Yang diberikan kepada setiap orang, kita minimal punya satu. Tapi tidak ada orang yang borong semuanya. Di Roma 12, ya seperti anggota tubuh kita, berbeda-beda. Tangan berbeda dengan kaki. Tangan punya fungsinya yang tidak bisa menggantikan kaki. Bagaimana tangan bisa berkata, kaki, kau tidak ada gunanya. Bisa nggak kita berjalan dengan tangan? Nggak bisa. Ya. Terus kaki bilang, tangan kau tak ada gunanya karena kau tidak bisa berjalan. Bisa nggak kaki kita pakai untuk menulis? Kan nggak bisa. Masing-masing punya kegunaannya yang spesifik. Jadi kita masing-masing di gereja harus bisa melayani. Kamu melayani, saya melayani, semua melayani. Kalau kita semua terlibat dalam pelayanan, maka gereja itu bisa maju. Gereja itu bukan kita tiap minggu datang kebaktian ya, menghangatkan kursi. Setelah itu nggak ada pelayanan. Masing-masing kita harus saling melayani supaya kita masing-masing bisa saling membangun. Apa itu klansam? Yang bisa membangun kita adalah khotbah. Kalau kamu mendengarkan khotbah dengan baik-baik dan kamu mendapatkan pengajaran dari khotbah, kamu juga terbangun. Paham ya? Kenapa khotbah? Karena khotbah ini firman Tuhan, Tuhan berikan kepada hamba-hambanya. Dan hamba-hambanya itu memberikan firman Tuhan kepada orang yang mendengarkan. Yang kedua, layan. Nanti kita akan mendapatkan kata diakonia.
Ya, di gereja itu ada 3 hal yang penting, diakhiri dengan huruf A. IA, IA, IA. Diakonia, melayani. Koinonia, bersekutu. Terus marturia. Marturia itu pergi mengabarkan Injil. Ulangi, diakonia, koinonia, dan marturia. 3 IA. Ya. Kalau zaman sekarang kan yang didengung-dengungkan AI kan? Artificial Intelligence ya. Wah, itu sekarang begitu hebat loh. Ya, dia bisa membuat ya suaranya mirip dengan suara saya. Sehingga kalau dia bikin dengan wajah saya, orang pikir saya yang lagi ngomong, padahal bukan. Palsu, ya. Deepfake. AI. Tapi di gereja bukan AI, tapi IA. Apa IA? Diakonia, koinonia, dan marturia. Jadi kita membangun dengan khotbah, dengan diakonia, dengan ajar. Ya. Kita penting belajar. Ya, belajar Alkitab. Kemudian setelah itu S, apa S? Nah, kelansam, NSAM. N nasihat, S sumbang, terus atur dan murah jantung. Itu yang di Roma pasal yang ke-12. Nah, sedangkan 1 Korintus 12 itu ada 9 lagi. Ya, hikmat, pengetahuan, iman, sembuhkan orang, kuasa melakukan mujizat, terus khotbah, terus setelah itu bahasa roh atau bahasa lidah, kemudian bedakan itu karunia apa? Roh, dan yang terakhir terjemahkan bahasa asing. Ada 9. Nah, kalau kita lihat di sini, yang kita lihat, kita harus saling membangun, itu perintahnya. Yang kedua, poin kedua, dasarnya apa? Ya, Allah memerintahkan kita. Dasarnya ada 2. Yang pertama, dasarnya Kristus. Yang kedua, dasarnya adalah kitab suci. Mari kita lihat ayat yang ketiga. Karena Kristus sudah tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada ditulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Jadi ini kutipan dari Mazmur 69, 10. Kutipan pertama ya. Dasar kita ya untuk saling membangun adalah Tuhan Yesus sendiri. Di mana contoh yang paling baik ya dari setiap orang percaya adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, bahkan memberikan nyawanya untuk ya, umat tebusannya. Itu dasar kita. Yang pertama adalah Tuhan Yesus sendiri. Yang kedua, dasarnya apa? Untuk kita bisa bersatu padu, untuk saling membangun, sehingga bisa memuliakan Allah. Dasarnya adalah kitab suci. Kalau kita baca, sebab segala sesuatu sudah ditulis dahulu, telah ditulis untuk menjadi pelajaran untuk kita, supaya kita teguh berpegang kepada pengharapan, oleh ketekunan, oleh penghiburan dari kitab suci. Jadi ini mengatakan pada kita, di Alkitab ini begitu banyak ya dasar-dasar untuk kita teladani, supaya kita bisa saling membangun. Nah, bagaimana caranya saling membangun? Kadang-kadang kita dalam hidup ini bukan saling membangun, tapi saling menjatuhkan. Saya baru ya mendengarkan satu peristiwa yang sangat menyedihkan. Kenapa? Karena dia mengizinkan putrinya menikah dengan orang yang tidak percaya. Berita yang sangat mengagetkan, ya kan? Tapi setelah itu Tuhan tidak berhenti membuat saya menjadi sedih. Kemudian kami pergi ke satu tempat bersama istri dan Ernatan dan Ezra, mendengarkan cerita dari seorang nenek. Nenek ini usianya sudah 75 tahun. Dia masih kuat naik motor. Dia cerita sama istri saya, dia setiap hari pergi dengan naik motor, bawa dagangan pakaian. Dan itu sudah dia lakukan berpuluh-puluh tahun. Dan cara dia menjual pakaian itu di sekolah-sekolah. Padahal suaminya dulu ya ketika masih hidup itu pejabat tinggi di Kabupaten Kapuas Hulu. Dia mengatakan bagaimana caranya. Dulu dia mengatakan omset dia 1 bulan bisa 20 juta. Tapi sekarang karena dia sudah tua, omsetnya hanya 5 juta. Berapa? 5 juta. Kalau jualan tuh ya
pasti kita jual 5 juta, untungnya berapa persen? Tahu nggak orang dagang? Minimal berapa persen, Rio? 8 ya? Sekarang 8%. Dulu bisa 20%. 20. Kenapa? Karena kalau saya beli satu lusin, saya jual ya dengan harga, misalnya satu lusin kan 12 biji kan? Nah, saya jual ya dengan harga katakanlah ya dibagi 10, saya bisa untung 20. Karena ada 2 kan? 12 kan? Nah, 10 itu balik modal, 2-nya itu untuk saya. Jadi kalau dia punya omset sekarang 5 juta, berarti dia bisa untung berapa? 1 bulan 1 juta. Dan dia sudah tua. Terus istri saya heran, siapa yang beli ya pakaian kamu? Dia bilang yang beli adalah orang-orang di sekolah. Caranya adalah kredit. Apa? Kredit. Misalnya dia jual baju 500 ribu, tiap bulan orang yang beli bayar 50 ribu. Nah, itu membuat kita bagaimana? Terhibur lubuk jantungnya. Yang satu cerita yang membuat kita sedih, yang satu cerita membuat kita bangkit semangat hidup kita. Walaupun dia sudah tua, umur 75, masih tiap hari naik motor jualan. Nah, itulah ya yang Tuhan berikan pada kita untuk saling membangun, bukan saling menjatuhkan. Nah, dasar kitab suci di sini ada 5 kutipan. Kalau kita nanti pelajari, yang pertama sudah kita baca, tapi selanjutnya ada 4 lagi kutipan. Yang ketiga, nah, Paulus bukan hanya menyampaikan perintah Allah, tapi yang penting di sini dia juga berdoa. Ya, doanya bagaimana? Kalau kita lihat di ayat 56, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Nah, di sini ada kata yang penting, ya, kata ketekunan itu adalah hupomone, kesabaran, penghiburan. Kemudian di sini mengaruniakan kerukunan. Nah, kata kerukunan ini adalah kata yang penting, di mana kerukunan di sini artinya kita punya satu pikiran. Punya apa? Satu pikiran. Pikiran apa? Itu pikirannya Tuhan Yesus Kristus. Kamu kalau mau ngetes ya sebuah gereja, bagaimana gereja itu bisa damai kalau setiap kita, masing-masing kita punya pikiran Kristus. Caranya apa? Tiap hari harus baca Alkitab. Tiap hari harus menghafal Alkitab. Kalau kamu tidak menghafal Alkitab, tidak baca Alkitab, tidak bisa kamu punya pikiran Kristus. Nah, seperti di rumah, istri suami kan punya ya latar belakang beda-beda. Bagaimana bisa menjadi rukun? Kalau istri dekat dengan Tuhan, suami dekat dengan Tuhan, dengan cara sama-sama ya membuat Alkitab menjadi dasar kehidupan mereka. Jadi kalau kita lihat di sini, doa dia itu pentingnya. Kita tidak hanya menyampaikan firman loh, kita harus berdoa untuk orang yang mendengarkan firman. Ya, kadang-kadang kalau kita bertemu dengan orang, kita ingin tahu kabarnya kan. Selalu saya tanya, Rio, kamu kapan ke Singkawang? Kapan pulang dari Singkawang? Dia kasih tahu saya. Ya kan? Sebenarnya bukan hanya saya bertanya pada dia, saya juga wajib mendoakan dia. Kita wajib mendoakan setiap orang Kristen yang kita kenal. Paham? Ya, kamu mendoakan saya sebagai hamba Tuhan, saya juga harus mendoakan kalian semua. Ya, semakin banyak anggota gereja, itu gembala sidang doanya makin sibuk. Bisa nggak kita mengingat nama 100 orang? Mungkin. Tapi kalau mengingat nama 500 orang, wah, sudah susah. Makanya perlu di directory namanya. Ya, makanya di dalam Alkitab itu ada pemimpin 1000. Tapi dia memimpin 1000 orang nggak bisa sendiri. Di bawah dia ada pemimpin apa? 100. 100. Namanya centurion. Kemudian di bawah 100 ada pemimpin 50. 50 ada pemimpin 10. Jadi dia turunnya, nggak mungkin dia memimpin 1000 orang seorang diri. Berarti kalau dia menjadi pemimpin 1000 orang, di bawah dia langsung ada 10 pemimpin yang memimpin 100. Nah, di bawah 100 juga ada 50. Di bawah 50 ada berapa? 10. Penting ya. Jadi kita ya punya kelompok yang besar, kelompok yang lebih kecil. Kita tujuannya apa? Bisa saling mendoakan. Kita bersyukur ya di gereja.
sudah mulai apa? Ada kelompok doa setelah kebaktian. Dengan demikian, ya kita bisa saling sharing, mendoakan satu dengan yang lain. Nah, di sini nanti juga bisa kita adakan. Setelah kebaktian, kita tidak langsung pulang, tapi kita bisa tinggal untuk persekutuan doa. Ya, itu bisa kita rancang. Jadi di sini kita punya satu pikiran, sehingga dengan satu, nah ini dikatakan satu jantung ayat 6, ya, one heart, ya, one heart. Satu jantung itu juga sama, kita punya satu pikiran, ya, dengan konsep yang sama, dan satu suara. Satu suara ini apa? Satu mulut. Apa tuh satu suara? Kapan kita satu suara? Kapan? Waktu kita menghafal ayat hafalan. Betul nggak? Satu suara nggak? Waktu kita menyanyi, satu suara nggak? Kapan lagi kita satu suara? Waktu kita membaca firman, satu suara. Ya, artinya apa yang keluar dari pikiran kamu sama dengan apa yang keluar dari pikiran saya. Apa yang bisa bikin kita sama? Yaitu ya, pengakuan iman kita, puji-pujian kita, ayat hafalan kita. Contohnya yang setiap minggu kita selalu satu suara, yaitu Tuhan berada di bait sucinya. Terus doa Bapa kami, ya kan? Nah, kemudian doksologi. Terus pujian terakhir apa? Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu. Ya, satu suara dini, satu mulut apa? Ya, yang keluar dari mulut kamu, walaupun mulut kamu dengan mulut saya beda, itu isinya sama. Ya. Kemudian ya, kita bisa memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, istilah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus perlu kita ingat ya. Kalau kita menyapa Allah Bapa, kita bisa bilang Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Paulus bukan hanya menyampaikan perintah dari Allah, dia berdoa untuk mereka yang menerima perintah. Poin yang keempat, di dalam ayat ke-7 sampai ayat 12. Di situ ada dua hal yang bisa kita pelajari, diakonia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan dasar dari kitab suci. Nah, dikatakan sebab itu terimalah satu dengan yang lain, seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang kumaksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan. Nah, kata pelayan ini apa? Menjadi diakonia, ya, menjadi diaken untuk orang-orang bersunat. Karena waktu Yesus melayani, dia khusus melayani di Israel untuk orang-orang bersunat, untuk mengokohkan janji yang telah diberikan kepada nenek moyang kita, ini orang Israel, orang Yahudi, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, ya. Jadi karena rahmat dan anugerah Tuhan, bukan hanya orang-orang Yahudi yang 12 suku itu percaya Yesus. Jadi Injil itu diberitakan dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Masih ingat ya, di rumahnya Cornelius, orang barat kulit putih dari Italia. Siapa yang diperintahkan untuk pergi ke sana? Petrus. Tapi Petrus tidak bisa pergi sebelum Tuhan yang memberikan dia penglihatan di mana turun dari langit, yaitu kain yang besar, di dalamnya banyak ya makanan yang tidak kozer. Seperti babi disuruh sembelih dan makan 3 kali terjadi. Setelah itu Petrus bisa pergi ya bersama-sama dengan beberapa orang ke rumahnya Cornelius. Sehingga di rumah Cornelius dia melihat ya orang yang tidak bersunat, orang kulit putih, semuanya percaya Yesus, satu keluarga. Dan bukan hanya percaya Yesus, mereka juga bisa berbicara dalam bahasa asing tanpa perlu mereka belajar lebih dulu. Jadi di situ dikatakan pelayanan Tuhan Yesus ya itu berlanjut, diteruskan oleh para rasul dan para pengabar Injil. Nah, kalau kita lihat ya ayat 9, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Karena bangsa-bangsa yang tidak bersunat juga ya percaya Yesus, seperti ada ditulis. Jadi di sini ada 4 kutipan yang penting di Perjanjian Lama. Banyak orang bertanya, apakah di Perjanjian Lama ada tidak dalam kitab Perjanjian Lama itu dijanjikan oleh Allah bahwa keselamatan itu bukan hanya untuk orang-orang Yahudi, orang-orang yang bersunat, tapi untuk orang-orang tidak bersunat. Ternyata di sini ada 4 kutipan yang mengatakan Injil diberitakan kepada orang-orang yang bukan Yahudi sehingga mereka bisa percaya Yesus. Kalau kamu lihat di Alkitab, ada tidak orang yang bukan Yahudi yang percaya Yesus?
Siapa saja? Kitab Rut. Rut orang apa? Orang Moab. Ya, bukan Yahudi. Keturunan dari Lot. Apa itu Moab? Moab itu adalah keturunan Lot. Lot itu menikah dengan siapa? 2 anak perempuannya. Lahir yang bernama orang Moab. Moab itu artinya siapa bapakku? Karena bapaknya juga kakeknya. Rut itu orang Moab. Ada lagi tidak? Yang tidak bersunat, yang percaya Yesus. Kamu baca kitab Yosua. Orang itu namanya Rahab. Bukan hanya dia orang Kanaan, tidak bersunat, dia juga mantan bagaimana? WTS. Ya. Pelacur. Itu Rahab, dia percaya Yesus. Jadi kalau kita lihat di Alkitab, banyak ya orang yang menerima Tuhan Yesus. Ya, saya percaya juga termasuk siapa? Panglima yang namanya Naaman yang sakit kusta, yang Tuhan sembuhkan. Jadi kepercayaan ya orang kepada Yesus bukan hanya terbatas orang Yahudi. Makanya di sini ada 4 kutipan. Ya, kutipan yang pertama kalau kita lihat di Mazmur 18 ayat 50. Itu juga dicantumkan sama isinya dari 2 Samuel 22 ayat 50. Oke, kita baca. Sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur untuk namamu. Nah, apa artinya bangsa-bangsa? Kapan bangsa-bangsa ini muncul dalam Alkitab Perjanjian Baru? Mari kita buka di dalam Matius pasal terakhir ayat 18 sampai 20. Yang disebut dengan perintah agung, amanat agung. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, ya, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, semua bangsa ini adalah dalam bahasa aslinya adalah etnis. Ya, bukan bangsa secara luas seperti Indonesia, tapi setiap suku. Artinya beritakanlah Injil kepada orang-orang dengan bahasa ibunya. Kalau orang yang kita ketemui adalah hak kasingkawang, kita kasih tahu dia tentang Yesus dengan bahasa hak kasingkawang. Bisa nggak bahasa hak kasingkawang? Ya. Yang kedua, kalau kita ketemu dengan orang Teochew, ya, kabarkan Injil dengan bahasa apa? Teochew. Kita ketemu dengan orang Madura, kabarkan Injil dalam bahasa Madura. Itu artinya bahasa ibu di dunia ini berapa banyak? Ada 6.000, ada apa? 6.000 loh. Ya, banyak bahasa-bahasa Dayak itu tidak ada tulisannya, hanya ada bahasa-bahasa lisan. Ya, jadi kita kabarkan Injil kepada setiap suku sesuai dengan bahasa ibu mereka. Nah, ini ada kesaksian waktu seorang penerjemah Alkitab dalam bahasa Dayak. Bahasa Dayak itu ada 100 lebih. Di Indonesia suku mana yang punya paling banyak bahasa? Suku Irian. Ada 300 bahasa di Irian. 300 suku. Dayak itu ada berapa? 100. Nah, jadi waktu mereka menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Dayak Ngaju. Dayak apa? Ngaju. Yang belum pernah dengar ya, ada bahasa Dayak Ngaju kan? Jadi waktu mereka sudah selesai menerjemahkannya, bahasa Dayak Ngaju itu nggak ada dalam bentuk tulisan. Tapi penerjemah itu ya, dia membuat kamus lebih dulu. Ya, makan apa? Bahasa Dayak Ngajunya ditulis. Ya, Ciapeng gitu. Ya, tulis lagi, mandi apa? Cang'e, ditulis semua satu-satu. Kemudian diterjemahkan Injil, dan setelah diterjemahkan itu harus dicek oleh orang Dayak Ngaju yang usianya sangat tua supaya oh betul ini betul-betul bahasa Dayak Ngaju. Jadi penerjemah Alkitab itu membacakan Injil yang dia terjemahkan kepada orang Dayak Ngaju yang usianya sudah tua. Jadi dibacakan pada dia, betul nggak Bapak? Oh betul. Oh ini kurang betul. Ya harus seperti ini. Setelah dibacakan Injil pada orang tua yang tidak bisa bahasa Indonesia, dia hanya bisa bahasa Dayak Ngaju. Setelah itu orang yang mendengarkan Injil dalam bahasa Dayak Ngaju, dia percaya Yesus. Dia bilang begini,
Dari dulu kalau saya tahu Yesus bisa berbahasa Dayak Ngaju, dari dulu saya mau percaya Yesus. Yesus bisa bahasa Teochew nggak? Bisa? Bisa. Yesus bisa Hakka nggak? Bisa. Tapi Yesus ada di sini nggak? Secara rohani ada. Bagaimana dia bisa berbahasa Hakka pada orang Hakka? Lewat kamu. Lewat siapa? Kamu. Lewat saya. Ini namanya bangsa. Sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara semua bangsa dan menyanyikan mazmur untuk namamu. Yang kedua, selanjutnya ini kutipan dari Ulangan 32:43. Ya, bukan hanya kutipan dari mazmur, tapi kutipan dari yang namanya hukum Taurat. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa. Ya, bersama umatmu. Bagaimana bangsa-bangsa bisa bersukacita? Kalau bangsa-bangsa itu sudah percaya Yesus. Sukacita paling besar apa? Kalau seorang tuh bisa percaya Yesus. Penting ya? Kalau kamu ditanya sukacitamu yang paling besar itu apa? Waktu kamu percaya Yesus. Sukacita paling besar dalam keluarga apa? Kalau seluruh keluarga itu percaya Yesus. Kalau tidak percaya Yesus apa? Yang ada bukan sukacita, adalah sedih, kertak gigi selama-lamanya di danau api neraka. Nah, kemudian kutipan yang ketiga sudah kita baca dari Ulangan 32:43. Kemudian kutipan keempat, ya, dan lagi pujilah Tuhan hai kamu semua, sama bangsa, dan hendaklah segala suku bangsa memuji Dia. Ini kutipan dari Mazmur 117. Nah, Mazmur 117 adalah Mazmur yang paling pendek. Paling apa? Pendek. Mari kita buka ya. Saya ingat ibu saya almarhumah, dia paling suka Mazmur ini dipakai untuk membuka kebaktian. Membuka apa? Sebagai votum. Mazmur berapa? 117. Mazmur paling panjang Mazmur 119. Mazmur paling pendek Mazmur 117. Mari kita baca. Hanya 2 ayat. 1, 2, 3. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Paling pendek ya. Nah, itu ibu saya almarhumah paling suka bagian Mazmur ini dibacakan pada saat votum. Saat apa? Votum. Kita lanjutkan. Kutipan terakhir, Yesaya 11 ayat 10. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan, bukan di sini terbit, tapi bangkit, bahasa aslinya, bangkit ya. Dan ia akan bangkit untuk memerintahkan bangsa-bangsa, dan kepadanya bangsa-bangsa akan menaruh pengharapan. Taruk ya dari pangkal Isai itu siapa? Yesus. Yesus itu disebut ya sebagai sumbernya Isai. Isai itu siapa? Yang melahirkan Raja Daud. Karena Tuhan pernah menjanjikan kepada Raja Daud bahwa keturunan Daud akan menjadi raja selama-lamanya di dunia ini. Siapa dia? Yesus. Tapi Yesus itu adalah Tuhannya Daud, tapi dia juga berasal dari keturunan Daud. Sehingga orang Yahudi itu bingung. Kenapa di Mazmur dikatakan ya, Daud menyapa Kristus sebagai Tuannya. Padahal Kristus adalah keturunan Daud. Ya, Tuhan Yesus sebelum dia lahir, dia sudah ada. Tidak seperti kita ya. Kita baru ada waktu ya, bagaimana? Dalam rahim ibu kita. Kita nggak tahu kapan kita ada. Hari lahir kamu itu bukan ulang tahun kamu. Itu sudah 9 bulan dalam rahim, sudah selesai jadi bayi, dilahirkan. Kapan kamu menjadi manusia, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Orang tua pun nggak tahu. Ya, sampai orang tua itu dia tidak datang bulan, dites, oh hamil. Kapan dia mulai hamil dia nggak tahu. Waktu sel telur bertemu dengan sel jantan dari bapak. Nggak ada yang tahu kapan. Hanya siapa yang tahu? Tuhan saja. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, Tuhan Yesus disebut sebagai pangkal Isai akan memerintah segala bangsa. Kapan ini terjadi? Kapan? Ada orang mengatakan sudah terjadi. Orang yang tidak percaya ada kerajaan 1000 tahun bilang sudah terjadi, tapi belum. Kapan terjadi? Waktu Yesus datang kedua kali dalam 2 tahap. Berapa tahap?
Tahap pertama, dia hanya datang di angkasa. Di mana? Jadi orang yang percaya Yesus, yang sudah mati, dibangkitkan dengan tubuh mulia, dan kita yang masih hidup, ya tidak akan mati, diberi tubuh mulia, sama-sama kita diajak Yesus naik ke sorga. Selama berapa lama? 7 tahun. Ya, 3,5 tahun itu damai semu. Dunia ini dikuasai oleh antikristus. Ya, antikristus menaklukkan seluruh dunia, dan antikristus berhasil membangun bait Allah di Yerusalem. Ya, yang sekarang terjadi konflik. Setelah itu, dia memerintahkan seluruh bangsa menyembah dirinya. Nah, baru Tuhan turunkan tulah. 7 materai dibuka, 7 trompet ditiup, 7 cawan murka ditumpahkan, sehingga di bumi ini berapa orang yang mati? Separuh orang mati. Ya, baru ya di terakhir ini ada perang namanya Harmagedon, perang terakhir. Antikristus memimpin seluruh dunia menyerbu Israel, ingin memusnahkan Israel, dan waktu Israel akan musnah, mereka berseru, di mana Mesias? Dan Yesus turun bersama malaikat dan orang kudus untuk mengalahkan musuh orang Israel. Dan setelah itu dia merestorasi bumi ini selama 75 hari, dan dia mendirikan kerajaan 1000 tahun. Kerajaan apa? Ya, di kerajaan 1000 tahun itu kamu baca Yesaya 65, 66, itu semua binatang makan rumput, nggak ada yang makan daging. Sehingga singa berkawan dengan domba, cuma ular masih berjalan dengan perut. Pada saat kerajaan 1000 tahun, Yesus memerintah sebagai raja segala raja di Yerusalem. Dan kita ini menjadi raja di tempat kita masing-masing, dan kita yang menjadi raja sudah punya tubuh mulia yang tidak akan berdosa, tidak akan korupsi. Sehingga dunia ini disebut ya dunia yang begitu indah, sehingga kalau orang sampai mati usianya 100 tahun dianggap mati muda. Karena dunia yang sudah Tuhan Yesus perbaiki, kita bisa hidup ya. Orang yang bagaimana? Belum punya tubuh mulia 1000 tahun. Kamu lihat ya di Kejadian pasal 5. Nah, baru setelah itu ya iblis dilepaskan, dan dia memberontak sekali lagi, dan Tuhan Yesus mengalahkan iblis dan melemparkan dia ke danau api, dan dia memusnahkan bumi ini, dan dia membuat langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Jadi waktu itu Yesus memerintah seluruh bangsa. Itu sudah dijanjikan di Wahyu pasal 20. Namanya apa? Kerajaan 1000 tahun. Ya, dia datang pertama di angkasa. 7 tahun kemudian dia datang bersama gerejanya, bersama malaikatnya. Dia akan menangkap iblis, dan roh-roh jahat dimasukkan ke lubang tanpa dasar, dan dia bertahta selama 1000 tahun. Ini yang dikatakan di dalam pasal yang ke-11 Yesaya ayat 10. Terakhir, poin kelima. Bukan hanya ada perintah, bukan hanya ada dasar, bukan hanya ada doa, ada diakonia, tapi yang terakhir ada doa berkat. Ya, jadi ini dapat digunakan sebagai ayat yang dipakai oleh bagaimana hamba Tuhan memberkati orang yang datang ke kebaktian pada akhir kebaktian. Bunyinya gimana? 1, 2, 3. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Ini bisa diucapkan di akhir kebaktian untuk memberkati. Coba kita lihat ya. Allah sumber pengharapan. Apa itu pengharapan? Iman ya memberikan kita pengharapan. Pengharapan apa? Kita satu saat punya tubuh mulia. Kemudian ya memenuhi kita dengan segala sukacita, bahkan damai. Ya, damai itu apa? Kita tidak lagi menjadi musuh Allah. Yaitu damai yang utuh. Tapi damai yang berikutnya kita dihibur, seperti tadi saya katakannya, sedih mendengarkan ya ada orang mengizinkan putrinya menikah dengan orang tidak percaya. Sedih kan? Nah, kemudian hiburannya apa? Mendengarkan seorang ibu yang usianya sudah 75 tahun masih rajin mencari nafkah untuk dirinya. Ya kan? Tuhan memelihara dia.
Terus yang terakhir, kalau kita lihat di sini, ya dalam iman kamu, nah iman di sini ya iman sesuai dengan firman Tuhan yang pertama, yang kedua seperti yang kita percayai, ya supaya oleh kekuatan Roh Kudus. Jadi penting di sini ya, bukan hanya Bapa disebut dalam Roma 15, Tuhan Yesus disebut, kemudian ya Roh Kudus juga ya memberikan kita kelimpahan di dalam apa? Pengharapan. Ya kita berharap ya, bukan hanya terhadap diri kita berharap apa? Karena di sini dikatakan wajib menanggung orang yang lemah, kita berharap semua orang di gereja bisa bertumbuh kerohaniannya. 5 hal kan? Pertama apa? Tiap hari baca Alkitab, hafal Alkitab. Yang kedua, tiap hari menyanyi. Ya, jadi buku nyanyian itu harus kamu punya di rumah. Tiap hari dibuka, dinyanyikan. Yang ketiga, tiap hari berdoa. Tiap hari apa? Berdoa. Kalau kamu mau keluarga kamu berhasil, sebagai ibu, tiap hari kamu doakan suami kamu doakan anak-anak kamu. Doanya gampang aja. Tuhan, anak saya kalau sudah besar, dia bisa melayani engkau, memuliakan engkau. Sederhana kan? Ya doanya gampang loh. Anak-anak saya kalau dia besar, jangan kamu doakan anak saya kalau besar jadi konglomerat. Jangan, doakan apa? Anak-anak saya kalau sudah besar bisa melayani engkau. Yang terbaik di dunia adalah melayani Tuhan. Alkitab dibaca, dihafal, nyanyian dinyanyikan, doa dipanjatkan. Apalagi bisa doa puasa. Kemudian tiap minggu kebaktian tidak boleh bolos, tidak boleh apa? Tidak boleh nggak datang. Yang terakhir kebaktian doa di tengah minggu. Jadi kalau 5 ini kita jalankan, nah seperti roda kan, dia bergerak dan di belakang ikut. Ikutnya apa? Kita bisa melayani, mengabarkan Injil, bagaimana? Mendirikan gereja, mendirikan sekolah Alkitab, mendirikan sekolah biasa. Itu pengharapannya. Pengharapan orang percaya. Ya, pengharapan kita bukan suatu saat saya kaya raya, terus saya bisa kuliah S1, S2, S3, STLR, S7. Enggak. Pengharapan kita bisa sama-sama melayani. Kita sudah belajar, marilah kita bersatu padu untuk memuliakan Tuhan. Ada 5 hal. Yang pertama adalah dekret Allah kepada semua orang percaya, yang lemah dan yang kuat. Dasarnya apa? Dasarnya adalah Tuhan Yesus. Dasarnya adalah kitab suci. Kemudian bukan hanya ya perintah disampaikan, Rasul Paulus itu berdoa untuk mereka yang dia kenal. Ya, harus saling mendoakan. Kemudian ya, yang berikutnya adalah diakonia, pelayanan dari Tuhan Yesus Kristus, dan juga dasar Alkitab di dalam Roma 15 ayat 1 sampai 13 ada 5 kutipan dari Perjanjian Lama. Kemudian yang terakhir ditutup dengan apa? Doa berkat. Di mana dengan ayat ini Roma 15-13 bisa dipakai oleh siapa? Hamba Tuhan untuk memberkati orang yang kebaktian. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk Rasul Paulus yang dengan setia telah meneladani teladan Tuhan Yesus. Sehingga Roh Kudus memimpin dia, memberikan kami, yaitu firman-Mu, yaitu surat Roma. Kami sudah belajar bahwa kami harus bersatu padu untuk saling melayani, saling membangun, supaya nama-Mu dimuliakan. Tolonglah ya Bapa, semua kami, baik yang sudah bekerja, berikanlah kami setiap hari kesempatan untuk menjadi anak Tuhan yang baik. Keluar masuk mereka, kiranya Engkau melindungi. Untuk yang masih kuliah atau belajar di sekolah, berikan mereka ketekunan untuk menghasilkan, yaitu nilai-nilai yang memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk para ibu rumah tangga, kiranya Engkau juga menolong mereka. Kami berdoa untuk keluarga kami yang belum percaya Yesus, kiranya Roh Kudus bekerja supaya mereka semua yang belum percaya dapat percaya Yesus. Dan kami juga berdoa untuk semua pelayan-Mu, kiranya firman-Mu selalu Engkau berikan pada kami, sehingga bisa kami katakan sebagai satu suara dari mulut kami masing-masing. Demikianlah doa kami Bapa, jadikanlah kami orang-orang yang mau saling membangun. Ampunilah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih dan berdoa. Amin. Mari kita berdiri. Lagu kita yang terakhir adalah 305, Sampak Kung Siu. 305.
305. Sampak Kung 305. Ada suatu hari tak ada air mata, tak ada awan gelap, tak ada kesusahan. Bersama Dia di sorga, di tepi pantai emas. Saatnya hari yang penuh mulia, saat jumpa Tuhan, hari yang penuh mulia. Ku kan tatap wajahnya dan rahmatnya menebusku. Ia memegang tanganku ke tanah yang dijanjinya. Saatnya hari yang penuh mulia. Ada satu tempat tiada ketakutan, tiada keluh sakit, tak ada perpisahan. Tuhanku disalibkan dan ku mau bersamanya. Saatnya hari yang penuh mulia. Saat jumpa Tuhan, hari yang penuh mulia. Ku kan tatap wajahnya dan rahmatnya menebusku. Ia memegang tanganku ke tanah yang dijanjinya. Saatnya hari yang penuh mulia. Kita tetap berdiri, mari kita tundukkan kepala. Kita bersatu untuk menerima berkat dari Tuhan kita. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu. Tuhan memberkatimu. Tuhan